seminar guru dengan tema urgensi pelindungan guru dalam memartabatkan profesi guru. Saya lagi berjuang Bapak dan Ibu di Kementerian tentang P3K Kabupaten Agam. Mudah-mudahan ada angin segarnya Bapak dan Ibu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita bersama, bahwa kita guru adalah jabatan. Kalau kita guru profesional, kita wajib memasuki salah satu organisasi profesi. Yang Bapak Ibu lakukan saat ini menjadi organisasi profesi PGRI adalah sebuah pilihan yang tepat. Bapak dan Ibu, saya guru dan bersama guru. Makanya selaku pembina PGRI Kabupaten Agam, saya memberikan rekomendasi kepada kita bersama untuk mengikuti kegiatan ini. Ini bukanlah pilihan yang tidak sulit Bapak dan Ibu. Saya diteror karena ini, memberikan rekomendasi kepada PGRI mengikuti anggotanya kegiatan ini. Tetapi demi cintanya kepada guru, ini tidak masalah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu dapatkan pembelaan secara hukum, laporlah ke polisi, berdebatkan. Waktu itu pengacara menyarankan, bukan pengacara, maaf, PGRI menyarankan restoratif justice. Udahlah, nggak usah ribut-ribut, damai musyawarah. Orang tua udah setuju karena kasus itu viral waktu itu. Tapi restoratif justice ini mentok karena dua hal. Satu, orang tua minta ganti rugi material. Duit dari mana guru honor uang 50 juta? Yang kedua, pengacaranya punya pandangan begini, pengacara Supriyani. Kalau kami ikut restoratif justice, kami berdamai, kami harus minta maaf. Sedangkan kami guru merasa tidak bersalah. Ada soal harga diri di situ. Damai, minta maaf. Kalau kita maafkan, kami salah. Akhirnya deadlock, terjadi proses hukum. Alhamdulillah, memang faktanya tidak pernah ada pemukulan. Akibatnya apa? Dibebaskan oleh hakim. Supriyani dinyatakan tidak bersalah. Auk Saufuddin, dia mencukur 3 rambut anaknya sampai botak. Anak tidak terima, orang tua datang, gurunya dibotakin oleh orang tua. Lapor ke polisi, Auk Saufuddin dinyatakan bersalah pada tingkat pengadilan tinggi. Tapi proses hukum berjalan, melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, lahirlah jurisprudensi. Auk Saufuddin dibebaskan oleh hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan dinyatakan tidak bersalah. Nah, jadi memang ada dua hal. Satu, Bapak Ibu menggunakan pendekatan non litigasi. Pendekatan non litigasi itu pendekatan restoratif justice musyawarah. Tapi hukum itu juga dijamin di dalam undang-undang. Hadapi. Karena itu harus Bapak Ibu membentengi diri Bapak Ibu dengan pengetahuan hukum yang kuat. PGRI memberikan perangkat perlindungan hukum sehingga Bapak Ibu ketika ada masalah didampingi oleh mereka yang ahli. Siapa? LKBH, siapa advokat, siapa pengacara. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Jadi memang kita nggak bisa mengatakan hukum itu tidak boleh dilakukan, itu hak warga negara. Tapi kita juga harus cerdas dalam melakukan proses pembinaan, mengajar, mendidik di sekolah. Pokoknya intinya PD. Bapak Ibu yang paling tahu ya, gamparan yang dilakukan, Bapak Ibu yang paling tahu itu gamparan karena kebencian, karena jengkel, atau memang gamparan memang dari hati dan itu memang sesuai dengan konteks ketika itu terjadi. Lalu yang membuktikan kebenaran siapa? Kalau itu berproses di pengadilan, biarkan hakim yang diberikan amanah sebagai representasi utusan Tuhan dalam mengambil keputusan secara bijaksana itu bisa memberikan kesimpulan. Pak, tapi hukum kita ini tumpul ke bawah, gimana? Hukum kita tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya kalau Bapak Ibu mikirnya seperti itu, kapan mau maju? Tolonglah, di balik kegelapan yang pekat selalu ada lorong yang bercahaya. Di antara gelapnya malam selalu ada obor sebagai penerangnya. Lebih baik menyalakan satu lilin daripada menutup kegelapan. Itu yang PGRI lakukan. Iya, terima kasih sekali, luar biasa. Masih ada satu pertanyaan.
tentu memberikan penjelasan terhadap persoalan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Kemudian kalau mengajar, itu kan kita terus berilmu, Pak. Yang ini jadi pertanyaan tentang bully membuli. Sekarang yang jadi bahan bulian itu adalah guru bagi siswanya. Bagaimana guru jadi bully oleh siswa ketika diperingatkan proses pembelajaran lebih banyak murid ingatkan kebanyakan tidur ini, Pak. Ketika diberikan peringatan malah mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan ke gurunya, Pak. Sehingga nanti karena ada lapor-melapor ini, Pak, bukan kita tidak bisa memberikan arahan. Yang pertama kan kita ini teladan, Pak. Tidak memberikan perlawanan, mengerjakan hal yang sama terhadap anak-anak murid kita. Yang ingin saya pertanyakan, sejauh mana boleh seorang guru memberikan peringatan tentang tindakan yang dilakukan oleh anak, kemudian apakah boleh memberikan perlakuan yang katakanlah dalam tanda petik memberikan balasan dengan kata-kata yang serupa, kemudian sejauh mana pula perlindungan PGRI terhadap guru-guru kita, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah boleh, tapi ada catatan, Mas. Guru boleh melakukan tindakan pendisiplinan kepada murid, boleh memberikan sanksi, boleh juga ngasih penghargaan, tapi memperhatikan 3 hal tadi. Pertama, kaidah keilmuan, teori pendidikan. Kedua, kode etik guru. Ketiga, tidak melanggar peraturan undang-undangan. Jangan sampai kita berdalih mendidik, tapi anak dipukul hidungnya sampai mimisan. Lah itu kan menyiksa, saudara. Nah, itu satu boleh, ya. Jadi guru memiliki batasan dalam dirinya secara profesional. Kita percaya guru mengerti tata cara memberikan penilaian dan penghargaan. Yang kedua, sekolah sebagai satu lembaga membuat fakta integritas, kontrak antara guru, murid, orang tua, supaya diberikan kepercayaan penuh kepada sekolah untuk melakukan berbagai tindakan yang mengarah kepada mendidik dan mengajar. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa? Kenapa Bapak Ibu? Oh ya, gue lupa deh. Tadi kirain ada bisikan-bisikan gaib. Nah, yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh guru terkait dengan tindakan murid-muridnya? Itulah disiplin positif. Kontrak itu gini Bapak Ibu, guru mata pelajaran, guru kelas itu boleh bikin kontrak loh sama anak-anak. Jadi kontrak belajar itu dihidupkan kembali, dibangun kesadaran anak. Namanya teori konsekuensi, Pak. Jadi kalau disiplin positif, yang guru penggerak siapa? Harusnya mengerti loh. Misalkan ini teoritik banget, intinya gini, ada anak salah, janganlah langsung diomelin, dimaki-maki, tanya dulu, tabayun. Nah, kuncinya tabayun kalau ada masalah. Yang kedua, husnuzon. Belum tentu anak yang manjat pagar masa depannya suram. Bukannya anak yang manjat pagar dia berbakat jadi Kopassus ya. Karena nggak semua orang, Mas, bisa manjat pagar. Berani nggak mengubah mindset secara lebih humanis, tidak melulu menyalahkan anak didik. Tapi ingat, guru harus bisa menjaga wibawa dirinya. Apabila guru bisa menjaga wibawa dirinya, maka apapun kata guru, anak akan nurut. Sehingga kuncinya di guru, Mas. Kalau gurunya culun, mohon maaf nih, penampilannya autan, jilbabnya belepotan, sepatunya kiri kanan beda, kos kakinya bolong, dari sisi penampilan udah tahu sama anak. Apalagi anak SMA. Anak SMA, Bapak Ibu, dia nge-tracking gurunya dari media sosial. Makanya Bapak Ibu guru, media sosialnya tolong ditertibkan. Hari ini pakai jilbab, anak nemuin ini guru nggak pakai jilbab, membuli dalam tanda kutip ya. Guru yang guru yang cerdas secara intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual. Jadi guru yang seperti itu insya Allah tidak akan dibully. Karismatik segen loh. Kalau zaman-zaman dulu ketemu guru kan menghilang. Insya Allah. Dan kuncinya adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada teladan yang baik.
lebih dahsyat pengaruhnya dari sekedar perkataan. Maka ayat Al-Quran mengatakan, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah itu akan besar kepada orang yang hanya pandai mengatakan tetapi tidak pandai melakukan. Keteladanan. Maka itu tentunya kita akan menjadi guru hebat, bermartabat, dan menjadi teladan bagi siapapun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua narasumber kita, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Rian dan Bapak Asep. Baiklah hadirin semuanya, mungkin sampai di sini kebersamaan kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita bersua kembali dan dapat kita simpulkan bahwasanya hukum itu sudah ada, regulasi sudah jelas, dan tinggal bagaimana kita melek hukumnya. Dan juga kode etik kita terapkan agar kita bisa menjadi guru bermartabat di mata masyarakat. Terima kasih. Saya Rowadeti Anas menghadiri sesi untuk seminar hari ini. Kita kembalikan kepada MC. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu cantik moderator ya, Ibu Rowadeti ya, terima kasih Ibu. Hadirin yang berbahagia, itulah tadi dengan berakhirnya acara penyampaian materi seminar sesi 1 dan sesi 2 pada hari ini, maka berakhir pula